Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para hadirin, subscriber channel Ahlul Quran 165, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas seputar aliran-aliran sesat. Ada aliran sesat yang baru-baru ini viral di media sosial, iming-iming untuk masuk surga hanya dengan membayar uang 1 juta. Namun kalau kita ingin berbicara, melihat menelisik ke belakang, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran. Ini dipertegas oleh Allah bahwa agama Islam ini adalah agama yang telah sempurna. Dalam satu ayat dijelaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu dinakum, agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita telah sempurna. Dengan diberikannya nikmat iman, nikmat agama, maka kehidupan ini menjadi nikmat yang begitu besar. Kemudian wa raditu lakumul islam madina, dan Allah menetapkan, mengunci bahwa agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Akan tetapi musuh kita, selain musuh yang tidak kelihatan, yang pertama itu musuh yang terberat itu adalah hawa nafsu. Namun hawa nafsu ini biasanya berteman dengan syaitan, berkolaborasi dengan syaitan untuk mengganggu kita. Maka tak jarang dalam Al-Quran dijelaskan, inna syaitana lakum adu wa mubina. Memang sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Mengapa demikian? Karena memang setan ini selalu menggoda, mengganggu manusia dengan jalan apapun. Allah telah menjelaskan bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Tapi setan tidak tinggal diam. Dia selalu mengganggu manusia. Seperti contoh dalam video berikut. Coba kita saksikan video ini ya. Video yang berdurasi sekitar 59 detik ini menjelaskan kepada kita bahwa ada satu aliran, di mana aliran ini mengiming-imingi dengan uang 1 juta engkau bisa masuk dalam surga. Sangat murah bukan? Kita hanya membayar uang 1 juta maka akan diberikan surga kepada kita. Ini apakah tidak menyesatkan? Lalu bagaimana dengan ibadah kita selama ini? Bukankah sholat sebagai tiang agama? Memang betul dikatakan bahwa seseorang yang masuk surga itu bukan karena amal perbuatannya, tapi karena rahmat Allah. Wa kana bil mu'minina rahima. Akan tetapi bagaimana Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang tidak melaksanakan perintahnya? Tentu rahmat itu akan diberikan ketika seseorang itu melaksanakan perintah Allah. Perintah pertama yaitu sholat. Nah, kalau hanya dengan membayar uang 1 juta bisa masuk surga, alangkah enaknya hidup ini. Kalau dalam hadis, status hadis, ketika orang melakukan amal sedikit, pekerjaan itu sedikit, tapi hasilnya banyak, itu dipastikan hadisnya maudhu. Hadisnya itu adalah hadis palsu.
Dulu ada tersebar hadis ya. Salah satu hadis itu tersebar ketika seseorang itu melaksanakan sholat 4 rakaat saja, ya, sholat 4 rakaat, kemudian ketika dia misalnya sebelumnya tidak melaksanakan sholat apapun, ya, maka sholat 4 rakaat tadi dapat menghapus seluruh sholat yang pernah ia tinggalkan sebelumnya. Maka ini merupakan salah satu hadis yang digunakan adalah hadis palsu atau disebut dengan hadis maudhu, gitu ya. Nah, kemudian pada dalam kasus yang lain misalnya ada lagi, coba kita saksikan dalam video berikut ini ya. Tuker-tukeran. Kalau ceweknya suka ya udah, sama-sama suka ya udah langsung aja. Sama siapa aja boleh. Yang penting kita sama-sama suka. Tuker-tukeran pasangan intinya gitu. Makanya tidak ada paksaan gitu ya. Ini kalau mau silakan. Ini sama ini. Itu. Ini tuker-tukeran. Ya boleh. Sekarang juga boleh kalau sama-sama suka. Beberapa tahun. Nah, dalam video berikut ini juga mempertontonkan bagaimana agama itu dipermainkan. Ya. Misalnya dalam agama itu jelas, ya. Dalam agama itu jelas, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya. Seseorang yang berzina, ya, az-zaniyatu waz-zani, ya, laki-laki perempuan yang berzina yang belum menikah, maka dia terkena hukuman, dia harus dihukum dengan 100 cambuk. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang bertukar pasangan? Mereka sudah menikah nih, status pernikahannya sah misalnya, secara agama dia sah, secara negara dia sah, namun dia ingin bertukar pasangan, ya, walaupun mereka saling suka sukarela untuk memberikan pasangannya kepada yang lain, tapi dalam agama ini dilarang, haram hukumnya melakukan hal semacam itu, ya, tidak dibenarkan dalam agama bertukar pasangan. Lalu kalau dia bertukar pasangan, otomatis si perempuan ini tadi statusnya bercerai dong dengan yang suaminya tadi, ya. Ketika dia bercerai, semestinya dia harus ada iddahnya dulu selama 3 bulan, ya, atau 4 bulan, sekira 3 bulan sampai 4 bulan. Nah, dengan kita saksikan video semacam ini, ya, lalu apakah agama ini dengan semudah itukah dia menjalankannya sehingga dia menyelewengkan agama? Jadi memang akhir zaman itu banyak terjadi aliran-aliran yang tidak sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan oleh agama kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik, ya. Kemudian ada lagi video yang lain, kita saksikan. Setelah masuk ke agama ini, kamu bisa tidur sama santriwati. Tapi sebelumnya saya mau nanya, Master. Iya. Nah, sama Bapak ini. Bapak udah lama, Pak, di sini? Udah lama nyantri di sini? Sudah apa aja yang Bapak dapatkan? Ya, hampir semua santri sini saya dapatkan. Oh, berarti Bapak sudah tidur lebih dari satu wanita? Lebih. Salah satu ponpes pondok pesantren disebut dengan pondok pesantren Al-Kafiyah, ya, atau Al-Kifayah. Di sini membolehkan laki-laki tidur dengan santriwati perempuan, ya. Di mana letak hukum agama di situ? Nah, kalau semacam ini kita biarkan, maka rusaklah agama kita. Maka dalam status pernikahan itu ada 4 hal, ya. Pernikahan itu dalam agama itu kategori hukumnya bisa menjadi 4 hal. Walaupun hukum asalnya itu adalah sunnah, ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kan gitu kata dalam hadisnya, ya. An-nikahu sunnati, kata Rasulullah, nikah itu adalah sunnahku, ya. Siapa orang yang tidak menjalankan sunnahku maka dia bukan termasuk dalam golonganku, nah, gitu kan. Akan tetapi dalam kategori hukum nikah ini selain daripada sunnah tadi, dia bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, bisa menjadi wajib. Di mana letak kewajiban ketika seseorang menikah? Ketika hatinya, nafsunya sudah menggebu-gebu, bahkan dia takut melakukan perzinahan, ya. Nah, kekhawatirannya terjadi perzinahan itu lebih baik dia menikah. Nah, ini ya, ini untuk mencegah daripada perbuatan maksiat, perbuatan zina, maka lebih baik wajib hukumnya dia menikah. Lalu berlaku hukum makruh bagi seseorang, ya, bagi pemuda ajnabi atau
pemuda-pemuda ya syabab yang ingin menikah, atau berlaku makruh hukumnya, yaitu ketika dia memang sebetulnya belum mampu untuk menikah, tapi hanya ingin senang-senang saja. Padahal menikah itu kan ada tanggung jawabnya, tanggung jawab seorang suami memberikan nafkah kepada anak istrinya, ya, kemudian mendidiknya, kemudian memberikan perhatian dan segala macamnya. Begitupun juga sebaliknya istri. Tapi dia paksakan itu semua, maka itu juga bisa berlaku hukum makruh bagi dia untuk menikah, karena dia belum mampu untuk melakukan itu semua. Nah, ada lagi yang berlaku hukum haram. Haram ini bagaimana? Ketika dia menikah tujuannya hanya untuk menyakiti pasangannya. Na'udzubillah, ini berlaku hukum haram. Walaupun hukum asalnya sunnah, akan tetapi bisa berlaku dengan hukum haram. Nah, kalau terjadi semacam ini tadi, salah satu pondok pesantren tadi yang menyediakan perempuan-perempuan, santriwati-santriwati yang awalnya tujuannya mungkin baik. Di sana itu ada gemblengan ilmu pengetahuan agama, tapi akhirnya menjadi kedok. Ya, agama itu hanya menjadi kedok untuk melampiaskan hawa nafsu orang-orang tersebut. Memang agama ini cantik ketika dihiasi dengan semacam itu ya. Dulu kan juga ada misalnya penggandaan uang. Misalnya kan itu juga berkedok agama, seorang kiai ingin ini itu, sampai seorang pejabat pun datang kepadanya sowan ya, dianggap ini kiai hebat bisa menggandakan uang. Memang ya, yang merusak agama ini 3 hal ya, 3 hal yang merusak agama. Yang pertama itu ialah kedudukan jabatan. Berapa banyak orang-orang yang ingin ya, orang yang ingin datang kepada kiai hanya untuk mengambil hatinya agar dia bisa menjadi seorang pejabat. Doa kiai diminta, kemudian ada titipan uang agar didoakan agar dia nanti menjadi pejabat. Jadi ada penyelewengan ya. Doa ke kiainya nggak salah, yang salah itu niatnya ya, niatnya itu salah. Datang kepada kiai sebelum jadi, ketika jadi dia lupa kiainya. Jadi kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ mengatakan bahwa seseorang itu ya, sebelum jadi pejabat, sebelum dapat kursi, dia rajin mengamalkan ayat kursi. Ketika sudah jadi, ayat kursinya ditinggal ya, ayatnya ditinggal, kursinya yang diambil. Na'udzubillah min dzalik ya. Yang kedua, yang merusak agama ini, yang kedua itu ialah wanita. Tadi sudah jelas ya, salah satu pesantren tadi ya, itu di sana itu ya, para santriwatinya dijadikan tempat perbuatan-perbuatan maksiat oleh para lelaki hidung belang. Banyak. Tadi juga ada yang kita lihat, kita saksikan sebelumnya tadi, perkumpulan para kiai-kiai sepertinya ya, para ustadz, para ulama sepertinya. Tapi ulama-ulamaan mungkin ya. Nah, kemudian di situ boleh bertukar pasangan, bebas bertukar pasangan. Apakah tidak ada kecemburuan dalam hati kita? Ya. Padahal itu disebut dengan dayus. Seseorang yang tidak ada kecemburuan dalam hatinya terhadap pasangannya, itu disebut dengan dayus. La yadkhulul jannata dayus ya, tidak akan masuk surga orang-orang yang tidak punya cemburu dengan pasangannya. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga yang merusak ya agama ini ialah uang. Berapa banyak uang itu dapat menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu para sahabat Ahlul Quran 165, mudah-mudahan kita semuanya ya terjaga akidah kita dari aliran-aliran yang menyimpang ini ya. Ada lagi aliran yang sekarang ini marak 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu. Coba kita saksikan aliran apa ini. Menolak keras ajaran yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Saya harap kepada seluruh masyarakat Aceh, khususnya Aceh Utara, agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi baru terkait akidah, pemahaman, keagamaan, dan hal-hal yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah aliran Millat Abraham ya. Millat Abraham ini sebetulnya dulu pernah beberapa waktu yang lalu, sekitar 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, datang ke masjid kami ya. Ada salah seorang perempuan, dia melaporkan bahwa suaminya itu terindikasi masuk dalam aliran ini, aliran Millat Abraham. Jadi Millat Abraham ini dia punya kelompok
Jadi kelompoknya itu adalah kelompok yang eksklusif, tidak boleh orang lain masuk ke situ. Tapi kalau sudah masuk ke dalam aliran tersebut, kita tidak boleh keluar. Maka di situ kita menyumbang uang yang banyak, segala macamnya. Dan di sana itu tidak ada aturan untuk mewajibkan sholat. Jadi sholat itu tidak diwajibkan. Nah, ini yang aneh. Padahal sholat itu hukumnya wajib, bahkan itu rukun. Ya, sholat itu rukun Islam. Maka seseorang yang tidak melaksanakan sholat berarti dia telah menghancurkan agamanya. Kan demikian hadisnya. Ya. Akan tetapi dalam aliran ini, aliran millah Abraham ini, dia tidak mendahulukan sholat. Bagi dia itu tidak penting. Ya, nah, ini yang menyesatkan agama kita. Jadi 3 hal ya, 3 hal yang merusak agama ini. Pertama tahta, kedudukan, jabatan. Yang kedua itu wanita. Ya, dalam ta'limul muta'allim disebutkan bahwa an-nisa habailu syaitan, bahwa perempuan itu adalah jaring-jaringnya setan. Jangan sampai kita terkena jaring-jaring setan. Seperti ikan yang sudah masuk ke dalam jaring-jaring susah untuk keluar. Begitupun juga dengan laki-laki yang apabila terkena dengan jaring-jaring wanita, maka dia akan sulit keluar darinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir tadi apa? Yang terakhir tadi adalah harta kekayaan. Maka harta kekayaan ini bisa menjadikan kita, ya, bisa menjadi wasilah atau jalan menuju surga ketika kita bisa memanfaatkannya ke tempat yang baik. Akan tetapi harta ini juga bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Maka dari itu jagalah iman, jagalah akidah kita agar kita tetap mati dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.